adik-adik bersama-sama ya Kak Alfa. Hai adik-adik. Shalom. Apa kabarnya semua nih Kak Alfa? Baik Kak Ya, benar. Pastinya semuanya baik-baik saja ya. Kalau ada yang sakit, pasti Tuhan tolong dan sembuhkan adik-adik semua ya adik-adik. Oke, sudah semangat untuk mengikuti sekolah minggu online? Ya, siap ya. Sebelum kita berdoa untuk membuka ibadat kita lakukan satu pujian Hello Hola. Kayalah aja semua bangkit berdiri sambil memuji Tuhan dan menggunakan gerakan ya adik-adik. Berdoa bersama-sama untuk membuka ibadat kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami semua. Terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang minggu kami ya Tuhan. Dan bersyukur pada saat ini kami bisa berjumpa kembali melalui sekolah minggu online GKIN Revival. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua yang mengikuti sekolah minggu secara online, memberkati jaringan mereka sehingga ketika mereka nonton tidak terganggu tapi mereka bisa mengikuti sekolah minggu online ini dari awal hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua yang mengambil bagian di dalam ibadat sekolah minggu online ini. Amin. Ya adik-adik tetap berdiri, kita akan melakukan pujian roti dan mentega. Cari pasangan masing-masing ya. Kalau bisa saling berhadapan. Teman-teman kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti.
selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kapanpun mana kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, Seperti celana dengan baju. seperti celana dengan baju. Ya, tetap semangat dan tetap berdiri adik-adik. Kita lanjut untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian setia-setialah sampai apa adik-adik? Sampai mati ya adik-adik. Tetap bersyukur, tetap setia di dalam Tuhan ya adik-adik. Kita sambil tepuk tangan, sambil memuji Tuhan bersama-sama. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasan? Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah. Setialah sampai mati. Sekali lagi setia-setialah. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu? Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setia-setialah. Setialah sampai mati. Ya adik-adik, seperti lagu tadi, setia sampai mati. Kita setia sampai mati karena Tuhan kita sudah setia terlebih dahulu. Jangan lupa juga, dia adalah kawan kita yang sejati, yang kita bisa naikkan doa kapan saja. Nah, sekarang kita akan menaikkan doa. Tapi terlebih dahulu, Kak Alfa ajak adik-adik semua dan Kak Ella, kita akan menaikkan satu pujian, Yesus kawan yang sejati. Adik-adik silakan kembali ya. Dalam sisi doa. Yesus kawan yang sejati,
Terima kasih Tuhan sudah menjadi kawan, sahabat yang terbaik, yang sejati dalam segala keadaan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu sayang terhadap kami semua anak-anak, sehingga Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami semua anak-anak-Mu boleh ada sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur juga kami boleh diberikan kesempatan untuk bertemu dengan adik-adik secara online pada kali ini. Tuhan memberkati setiap adik-adik yang mengikuti secara online. Tuhan memberkati mereka dalam kesehatan mereka, dalam tumbuh kembang mereka, dalam sekolah mereka masing-masing, ataupun pergumulan-pergumulan mereka yang lain. Kiranya Tuhan Yesus mau menolong mereka, mau memberikan sukacita bagi mereka dalam masa pertumbuhan mereka. Dan biarlah mereka juga boleh bertumbuh untuk mengenal Engkau dan sungguh-sungguh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa untuk setiap orang tua, kami mengucap syukur Tuhan setiap orang tua yang boleh Tuhan hadirkan untuk membimbing setiap adik-adik. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan yang cukup dan memberkati segala pekerjaan mereka, agar melalui pekerjaan mereka Tuhan boleh dipakai untuk mencukupi kebutuhan mereka hari-hari. Tuhan juga menolong memberkati setiap guru-guru yang Tuhan pakai untuk memberikan pelajaran-pelajaran di sekolah. Kiranya memberikan juga semangat dan kesabaran bagi mereka, sehingga mereka boleh dengan sungguh-sungguh mengajar adik-adik, sehingga adik-adik boleh mencapai semua prestasi mereka dengan baik. Tuhan juga menolong mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan juga menolong kiranya bagi kami semua hamba Tuhan yang telah melayani Engkau dimanapun berada. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, memberikan semangat, dan juga memberikan penghiburan di kala ada begitu banyak hal yang dialami Tuhan. Tuhan kiranya menolong. Tuhan juga menolong pemimpin bangsa kami dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat agar mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, ada banyak pergumulan yang kami hadapi. Kami mohon kiranya Engkau menolong berkati kami dan juga menolong berkati setiap adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, dalam keadaan sakit ataupun dalam pergumulan mereka. Tuhan kiranya selalu ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Persiapkan hati dengan baik, dan adik-adik kita akan menaikkan satu pujian Roh Kudus yang manis. Mari dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati adik-adik. Buka hati. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan aku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan aku
adik-adik, selamat hari Minggu, kita bertemu lagi. Baru pertama kali ya bertemu sama Kak Lora. Ya, senang sekali Kak Lora bisa hadir hari ini menemani adik-adik melalui kebenaran firman Tuhan. Salam kenal ya. Ya, baik, sebelum kita mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepadamu ya Tuhan yang kami sembah, kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena hari ini Tuhan jadikan untuk kami boleh bersukacita bersama teman-teman kami, bersukacita bersama semua orang percaya. Terima kasih banyak ya Tuhan, dan kesempatan siang hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk mengerti setiap bagian firman Tuhan yang akan diperdengarkan. Terima kasih banyak ya Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, siapa yang masih ingat pelajaran sekolah minggu-minggu kemarin? Ayo, siapa yang mengajarnya kemarin? Tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ya, benar. Minggu kemarin kita belajar tentang Nabi Yosua. Dan hari ini kita akan belajar tentang seorang yang namanya berarti pesta. Wah, siapa sih yang namanya berarti pesta? Apakah karena orang tua mamanya melahirkan dia pada hari pesta? Tetapi apapun artinya itu, hari ini yang disebut dengan pesta itu namanya adalah Hagai. Siapa yang pernah mendengar nama Hagai? Atau mungkin yang punya teman bernama Hagai? Baik, hari ini kita mau belajar tentang Hagai ya. Siapa Hagai? Hagai adalah seorang nabi. Nabi atau disebut juga sebagai utusan Tuhan. Kalau sudah sebut kata utusan, berarti seseorang yang diutus oleh Tuhan. Nah, jadi Hagai ini adalah seorang utusan Tuhan yang diutus atau disuruh untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, Hagai ini dia termasuk disebut sebagai nabi kecil. Nabi kecil bukan berarti karena badannya kecil kayak adik-adik sekolah minggu, dan bukan juga karena dia masih kecil. Bukan karena badannya kecil, bukan juga karena usianya yang kecil, tetapi karena tulisannya hanya sedikit. Dia cuma menulis 2 pasal di dalam Alkitab. Jadi nabi-nabi itu dibedakan dari tulisannya ya, bukan karena badannya kecil, bukan karena usianya atau umurnya yang masih kecil, tetapi karena jumlah dari tulisannya. Nah, Nabi Hagai ini tulisannya hanya 2 pasal, itulah sebabnya dia digolongkan di dalam nabi kecil, dan dia termasuk dalam 12 nabi kecil yang tercatat di dalam Alkitab. Baik, Nabi Hagai juga adalah nabi yang disebut sebagai nabi pasca pembuangan atau nabi setelah pembuangan. Jadi Nabi Hagai ini dipakai oleh Tuhan setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan. Mereka waktu itu di dalam masa pembuangan selama 70 tahun di Babel. Kemudian setelah itu mereka dikembalikan ke Yerusalem untuk kembali ke tanah air. Nah, jadi Nabi Hagai adalah salah satu nabi yang dipakai oleh Tuhan menyampaikan pesan Tuhan ketika mereka sudah kembali dari pembuangan dan saat itu mereka sudah berada di Yerusalem. Baik, nah teman-teman pasti punya bestie kan? Ayo, siapa yang punya bestie di sini? Nah, Hagai juga punya bestie loh. Nabi Hagai tidak sendiri, dia punya bestie yang namanya Sakaria. Jadi Hagai bersama Sakaria bersama Nabi Maleaki, mereka bertiga adalah disebut nabi pasca pembuangan karena mereka bertiga dipakai oleh Tuhan menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel setelah pembuangan. Jadi Hagai punya bestie namanya Sakaria. Kalau kita perhatikan Alkitab kita,
Hagai, Zakaria, dan Maleakhi adalah kitab yang paling terakhir sebelum perjanjian baru. Jadi mereka bertiga disebut sebagai nabi pasca pembuangan. Nah, kitab Hagai ini ditulis pada tahun 520 sebelum Masehi. Artinya 520 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan Tuhan melalui Nabi Hagai kepada umat Israel? Mari kita perhatikan. Coba teman-teman, adik-adik sekolah minggu yang punya Alkitab, ayo kita buka Alkitab kita. Kita perhatikan di kitab Hagai, kitab ketiga terakhir dari perjanjian lama. Nah, di pasal pertama itu, Nabi Hagai banyak memberi pesan dari Tuhan kepada orang Israel. Hal paling utama di pasal 1, karena ada 2 pasal ya, jadi kakak mau ambil 1 pesan di pasal 1, 1 pesan di pasal 2 untuk kita belajar hari ini sama-sama. Nah, pesan pertama yang Nabi Hagai sampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu di pasal 1 adalah yang pertama, fokus kepada hal yang utama dalam hidup. Nah, siapa nih yang biasanya minta HP ke mama, katanya mau buat ngerjain PR atau mau kerja tugas sekolah yang lainnya, tapi malah memakai HP untuk main game. Akhirnya tugas sekolahnya, PR-nya terbengkalai. Ayo, siapa yang biasa seperti itu? Pegang HP katanya mau buat kerja PR, malah buat main game atau intip-intip TikToknya mama. Berharap tidak ada ya yang di sini ya. Nah, sama juga dengan bangsa Israel pada waktu itu. Salah satu tujuan utama Tuhan membawa mereka kembali dari pembuangan adalah supaya mereka itu fokus untuk membangun kembali bait suci yang sudah runtuh bertahun-tahun. Karena alasan untuk membangun bait suci inilah salah satu tujuan mereka dibawa kembali ke Yerusalem pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka malah fokus untuk bangun rumah mereka masing-masing. Mereka fokus untuk membangun kehidupan mereka masing-masing. Dan mereka lupa kepada tugas yang utama tadi. Seperti kita minta HP untuk ngerjain PR, malah buat main game. Bangsa Israel juga gitu, mereka minta pulang untuk bangun bait suci, malah bangun untuk rumahnya sendiri. Jadi, apa yang terjadi? Biasanya kalau sudah pinjam HP terus untuk ngerjain PR tapi malah main game, dimarah nggak sama mama? Dimarah nggak sama papa? Pasti kena marah kan, diomelin kan? Nah, begitu juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan memperhatikan bangsa Israel yang lupa dengan tujuan utama mereka yang harusnya membangun kembali bait suci, tetapi justru mereka fokus untuk membangun rumah-rumah mereka, membangun kehidupan mereka, membangun karir mereka, membangun kehidupan pribadi mereka, akhirnya Tuhan mengingatkan mereka. Coba kita perhatikan, yang sudah buka semua ya Alkitabnya, coba kita perhatikan Hagai 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kakak akan bacakan untuk kita sekalian ya. Hagai pasal 1 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. 2 kali Tuhan bilang ya di ayat 5 sama ayat 7, di sana Tuhan bilang perhatikanlah keadaanmu. Sama dengan mama bilang, lihatlah PR-mu, sudah dikerjakan atau belum. Demikian juga Tuhan bilang ke bangsa Israel, perhatikanlah keadaanmu. Coba lihat keadaanmu, kenapa kamu hidupnya seperti ini? Begitu, kira-kira seperti itu ya.
Jadi bangsa Israel mengabaikan apa yang utama, yang harusnya mereka kerjakan terlebih dahulu, yang harusnya diprioritaskan, tetapi justru mereka karena mengutamakan urusan-urusan pribadi mereka, di sini Tuhan memakai Nabi Hagai untuk memberitahu mereka, mengingatkan mereka. Bukan tidak hanya sekedar mengingatkan ya, tetapi menegur. Karena Tuhan sudah pakai kata perhatikanlah keadaanmu. Suruh cek sendiri. Lihat nih, semua terbengkalai gara-gara kamu tidak memperhatikan, tidak memprioritaskan hal yang utama. Kita sebagai anak sekolah minggu, ini semua masih sekolah toh, masih dari SD, TK, ada yang TK, ada yang mengkali SMP toh. Kalau tugas-tugas sekolah tidak dikerjakan, biasanya hasil akhirnya seperti apa? Pasti nilainya anjlok, bukan? Nah, demikian juga dengan kehidupan kita orang Kristen. Kita kalau tidak mengutamakan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita, maka pasti Tuhan akan bilang ketika kita susah, kita hidup sudah tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Seperti pesan yang disampaikan oleh Nabi Hagai, Tuhan mau bilang kepada kita, perhatikanlah keadaanmu, apa yang terjadi. Kira-kira seperti itu. Bayangkan saja dengan hal-hal yang terjadi di adik-adik hidup. Contoh kecilnya masih lagi tentang seperti PR. Kalau Sonde bikin PR, tidak menyelesaikan tugas-tugas yang dari sekolah, hasil akhirnya seperti apa? Kalau tugas PR-nya tidak selesai, pasti kalau bawa ke sekolah, pasti guru marah, bukan? Nah, kalau sudah begini, yang salah siapa? Apakah salah mama, atau salah bapak, atau salah guru, atau salah sendiri? Adik-adik pasti tahu jawabannya. Nah, melalui Nabi Hagai, Tuhan memberitahu kepada bangsa Israel untuk cek hati masing-masing, cek kehidupan masing-masing. Kenapa tidak memprioritaskan hal yang utama? Kenapa tidak memprioritaskan, tidak fokus kepada hal yang utama? Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen yang juga adalah bagian dari umat pilihan Tuhan, hari ini Nabi Hagai mau beritahu kepada kita bahwa Tuhan sudah pernah bilang bahwa mari kita fokus kepada hal yang utama. Mari kita bangun hidup kita dengan Tuhan. Mari kita terus belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Oke, baik. Kemudian poin yang kedua, mari kita perhatikan di pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama ya, pasal 2 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Kita garis bawahi kalimat yang terakhir ya. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Mulai dari hari ini, berarti mulai dari sekarang ini, yang pas kita sedang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberi berkat. Amin. Nah, jadi poin penting yang mau disampaikan oleh Nabi Hagai untuk kita semua adalah ketaatan kepada Tuhan mendatangkan berkat. Ya, siapa di sini yang karena takut mama marah, akhirnya bantu mama cuci piring? Siapa di sini yang karena takut bapak marah, akhirnya harus melakukan apa yang bapak suruh? Pasti banyak di antara kita yang begitu, bukan? Taat karena takut, bukan taat karena kasih. Nah, tetapi di sini Tuhan mau tegaskan lagi buat bangsa Israel bahwa mereka taat bukan karena Tuhan hendak memberkati mereka. Kita juga sebagai orang Kristen, kita taat kepada Tuhan bukan supaya Tuhan memberkati kita, tidak. Kita sudah Tuhan berkati sejak dari semula. Tetapi kalau kita mau taat, kita mau mengasihi Tuhan, itu semua sebagai bentuk dari ucapan syukur kita karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Jadi kita berbuat baik sebagai bentuk dari ketaatan kita kepada Tuhan, bukan supaya kita mau dapat berkat, tetapi
tetapi karena kita sudah diberkati Tuhan dan sebagai wujud dari syukur kita. Nah, jadi bangsa Israel pada waktu itu juga mereka diingatkan Tuhan bahwa ketika mereka mengutamakan Tuhan, mereka takut Tuhan bukan supaya untuk diberkati Tuhan, tetapi karena memang itulah prioritasnya, itulah tujuan utama hidup mereka, bahwa mereka harus fokus kepada Tuhan, mereka harus taat kepada Tuhan, dan itulah yang menjadi dasar Tuhan memberkati mereka. Bukan karena mereka berbuat baik, bukan karena mereka hidup baik, jadi Tuhan berkati mereka. Demikian juga kita, bukan karena kita berbuat baik, jadi Tuhan memberkati kita, tetapi karena memang Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, Tuhan sudah lebih dulu memberkati kita. Itulah sebabnya kita belajar taat sama Tuhan, taat sama orang tua, taat sama guru di sekolah, karena sebagai bentuk dari syukur kita kepada Tuhan sebagai prioritasnya, Tuhan sebagai fokusnya. Jadi melalui Nabi Hagai, sekali lagi, melalui Nabi Hagai, Tuhan memperingatkan bangsa Israel yang lari dari fokus utama, yang tidak prioritas pada hal yang utama. Kemudian mengingatkan bangsa Israel bahwa taat itu juga mendatangkan berkat. Tetapi bukan karena taat kita diberkati, ingat ya sekali lagi, bukan karena taat kita diberkati, tetapi karena taat sebagai bentuk dari kasih kita kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi hari ini kita belajar dari Nabi Hagai. Ingat ya, Nabi Hagai itu termasuk dari nabi kecil. Dia adalah nabi setelah masa pembuangan, setelah bangsa Israel kembali dari Babel, kembali lagi ke Israel. Dan dia punya bestie, jangan lupa ya, dia punya bestie namanya Zakaria dan Maleaki. Nah, dari Hagai kita belajar prioritaskan hal yang utama dalam hidup dan taat kepada Tuhan pasti mendatangkan berkat. Baik, kita sampai di sini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pesan firman Tuhan hari ini terus mengingatkan kami bahwa kami harus belajar untuk fokus dan prioritas kepada hal-hal yang utama dalam hidup kami, dan kami juga terus belajar taat kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Tuhan terus menolong kami, memampukan kami sehingga firman Tuhan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom adik-adik, perkenalkan saya Kami. Hari ini kita akan menghafalkan ayat hafalan yang minggu lalu sudah diberikan. Adik-adik sudah pada hafal belum? Ayo kita hafalkan bersama-sama. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, dan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kita ulangi sekali lagi ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, dan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Oke adik-adik, kakak akan memberikan ayat hafalan yang baru untuk dihafalkan minggu depan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita ulangi sekali lagi ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jangan lupa dihafalkan ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di akhir dari sekolah minggu. Ya, sedih dong. Tidak dong Alfa, kan minggu depan kita berjumpa lagi ya adik-adik. Ya, benar sekali. Oleh karena itu adik-adik tetap tunggu ya, dan tetap ikuti sekolah minggunya. Nah, kita akan berdoa bersama, tapi kita naikkan satu pujian lagi, Jalan Serta Yesus. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan
selesai Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam surga, jalan dalam luka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam surga, jalan dalam luka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, seperti pujian tadi, kami ingin berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam satu minggu ke depan. Kiranya Tuhan membimbing, menyertai, menuntun kami semua dalam setiap aktivitas dan juga setiap sekolah kami. Kiranya dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami dapatkan dari Tuhan, kami boleh pakai untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan boleh mengizinkan kami boleh ketemu di minggu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.